Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Al-Qadri, NPM 1904021001. Di sini saya akan mereview ulang materi tarikh adab dalam aspek kebudayaan. Yang pertama yaitu zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab ini menganggap puisi sebagai suatu puncak keindahan. Bahkan puisi ini ada yang dianggap sakral. Jadi mereka ini membacakan puisi-puisi ini dalam acara-acara tertentu atau dalam hari-hari tertentu, dan tidak boleh dibaca atau disyairkan pada saat hari-hari biasa. Jadi orang-orang Arab ini pada zaman jahiliyah mengagung-agungkan puisi. Kemudian saya akan sedikit menyebutkan tujuan-tujuan puisi pada zaman jahiliyah, yaitu salah satunya yaitu mengenai wanita dan kecantikannya. Kemudian yang kedua ada juga mereka ini membanggakan suku-suku. Jadi pada zaman dahulu kan, pada zaman jahiliyah banyak nih suku-suku di Arab sana. Jadi mereka ini membanggakan sukunya masing-masing. Jadi mereka membanggakannya dalam bentuk syair atau puisi. Itu tadi salah satu contoh tujuan sastra atau puisi pada zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua yaitu zaman Islam. Pada zaman Islam ini Nabi memperbolehkan puisi ini apabila mengandung hal-hal kebaikan atau menyampaikan hal-hal kebaikan, dan melarang yang mengandung hal-hal buruk. Itu pada zaman Islam. Kemudian pada zaman Islam ini banyak penyair-penyair pada zaman jahiliyah ini beralih menuju pada penerjemahan, atau mereka ini lebih fokus ke Al-Quran, karena pada zaman Islam ini sudah turun Al-Quran ya. Jadi mereka lebih fokus, ada yang menghafal, ada yang mengkaji Al-Quran. Jadi mereka sudah tidak terlalu fokus pada puisi atau sastra lainnya. Namun mereka juga tidak meninggalkan, karena salah satu yang Nabi perintah ini ada juga bagi orang-orang yang mahir mensyair atau berpuisi. Nabi menyuruh agar orang-orang ini tetap berdakwah menggunakan puisi-puisi atau syair-syair yang mereka buat. Kemudian saya akan membacakan salah satu tujuan pada zaman Islam. Yang pertama yaitu menyebarkan akidah Islam. Nah, tadi sudah saya sebutkan kan, salah satunya yaitu menyebarkan akidah Islam. Kemudian yang kedua, dorongan untuk perang. Nah, pada zaman ini kan banyak tuh peperangan. Jadi antara kaum muslim dengan kaum kafir berperang. Jadi syair-syair ini dibacakan untuk mendorong semangat untuk berperang. Kemudian lanjut ke zaman Umayyah. Pada zaman Umayyah ini puisi atau syair-syair ini lebih tertuju pada politik. Karena pada zaman Umayyah ini ada 3 golongan ya. Yang pertama yaitu Bani Umayyah, kemudian yang kedua ada Khawarij, dan yang ketiga ada kaum Syiah. Jadi mereka ini saling berperang, tapi berperangnya dalam hal-hal syair. Kemudian pada zaman ini juga mereka lebih mengagung-agungkan syair yang tertuju pada golongan mereka masing-masing.
Jadi mereka membuat syair atau puisi yang mengagung-agungkan kaumnya, yaitu ada yang kaum Umayyah, ada kaum Khawarij, ada juga kaum Syiah. Saya bacakan tujuan puisi pada kerajaan Umayyah. Yang pertama yaitu puisi politik. Nah, tadi itu sudah saya sebutkan, karena pada zaman Umayyah ini banyak terjadi bentrok ya antara tiga golongan tersebut, antara Umayyah, Khawarij dan Syiah. Jadi mereka ini puisinya lebih condong kepada politik. Kemudian yang keempat yaitu zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ini para tokoh-tokoh menganggap puisi ini sebagai zaman keemasan, karena banyaknya perkembangan yang terjadi pada zaman ini, terutama perkembangan sastra pada zaman Abbasiyah ini ya. Jadi karena pada zaman Abbasiyah ini banyak, bukan hanya dalam berbahasa Arab, namun bahasa asing juga telah digunakan dalam pembuatan syair-syair ataupun puisi. Kemudian pada zaman ini juga sastra ini bukan hanya sekedar puisi atau syair-syair, namun sudah banyak perkembangan pada hal sastra, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, kemudian tujuan-tujuan pada saat zaman Abbasiyah ini ya, salah satunya yaitu kesenian, keindahan, lelucon. Nah, pada zaman Abbasiyah juga ini banyak perkembangan sastra, karena pada zaman ini sastra ini lebih condong kepada ilmu pengetahuan. Jadi banyak sastrawan baru bermunculan karena tertarik dengan hal tersebut, karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima yaitu zaman Turki Utsmani. Para tokoh-tokoh ini menganggap bahwa zaman Turki Utsmani ini adalah zaman keterpurukan sastra Arab, dikarenakan sudah dikurangi dalam penggunaan bahasa Arab dan banyak mengadopsi bahasa barat ya, bahasa-bahasa asing. Kemudian ketika saat zaman Turki Utsmani ini juga bahasa resminya ini dirubah. Jadi pada zaman ini bahasa resminya dirubah menjadi bahasa Turki yang sebelumnya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, karena digantinya bahasa Arab menjadi bahasa Turki ini, jadi bahasa Arab ini semakin surut penggunaannya, baik dalam pola pembicaraan ataupun dalam penulisan sastra. Kemudian salah satu sebabnya juga dikarenakan pada zaman Turki Utsmani ini juga terlalu luas ya wilayahnya. Pada saat kerajaan Turki Utsmani ini, karena wilayah kekuasaannya terlalu luas, jadi tidak terkontrol. Jadi semakin menurunlah keadaan sastra Arab pada zaman ini. Kemudian yang terakhir yaitu zaman modern. Pada zaman modern ini sastra Arab ini juga sudah berkurang karena banyaknya mengadopsi ilmu-ilmu sastra dari barat. Jadinya kesusastraan Arab ini berkurang drastis ya, karena mereka lebih
fokus terhadap sastra barat. Nah, di sini pada zaman modern ini perkembangan puisi dibedakan menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran Al-Muhafizun, yaitu aliran yang masih memelihara kaidah puisi Arab secara kuat. Nah, mereka ini masih menjaga unsur-unsur kesusastraan Arab. Jadi mereka ini tetap menjaga kelestarian sastra Arab. Mereka tidak ingin menghilangkan unsur-unsur sastra Arab walaupun sudah di zaman modern. Kemudian yang kedua yaitu aliran Al-Mujaddidun, yaitu aliran yang muncul karena adanya perubahan situasi politik, sosial, dan pemikiran. Nah, pada aliran ini sastrawan ini ingin lepas dari hal-hal yang berbau tradisional, yaitu pengen lepas dari aliran yang pertama. Kalau aliran pertama ini ingin menjaga kelestarian kesusastraan Arab, kalau yang kedua ini ingin keluar dari hal-hal yang pertama itu. Jadi mereka ingin menghilangkan sastra atau unsur-unsur Arab pada pembuatan karya sastra. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu Al-Mughallilun, yaitu aliran yang mengikuti aliran yang ada di Eropa setelah Perang Dunia I. Nah, karena mereka mengikuti alur politik, kondisi politik masyarakat Eropa, jadi unsur-unsur sastra Arab ini juga berkurang. Untuk aliran yang ketiga ini lebih mirip atau hampir sama lah dengan pada poin yang kedua, aliran yang kedua tadi itu. Jadi mereka ingin menghilangkan. Sebenarnya nggak menghilangkan, karena mereka ini mengikuti kondisi politik Eropa ya setelah Perang Dunia Pertama. Jadi mereka lebih condong ke aliran politik Barat. Nah, tadi itu sedikit budaya orang Arab dalam menanggapi atau dalam menggunakan karya sastra di kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.